Pertandingan yang ditunggu-tunggu Pragnananda teman-teman akhirnya bertemu dengan Ding Liren pada Tata Steel Chess Masters 2024. Kita lihat teman-teman, bagaimana Pragnananda melakukan langkah yang tidak biasa ataupun posisional bercampur taktikal. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Oh ya teman-teman, boleh siapkan kopi atau udut kalian. Selamat menyaksikan. Ding Liren memegang buah putih dan dia memulai dengan pion E4. Ramesh Babu Pragnananda, pion E5. Saat putih penempatan kuda ke F3, hitam penempatan kuda ke C6. Gajah ditempatkan ke B5, terjadilah pembukaan Ruy Lopez di papan. Bagaimana keseruannya teman-teman? Langkah pion A6 langsung menjagal posisi gajah. Gajah tetap mengambil diagonal, mengepin posisi raja, ditempatkan ke A4. Hitam kuda ke F6 mengancam pion. Putih melindunginya dengan pion D3. Permainan berlanjut. Pragnananda aktif gajah penempatan ke C5. Putih langsung melakukan rokade sayap raja teman-teman. Langkah rumusan di Ruy Lopez. Permainan kita lanjutkan. Pion B5 oleh hitam mengancam posisi gajah. Gajah mundur ke B3. Lalu hitam pion D6 agar mengaktifkan gajah petak terangnya untuk langkah ke depan. Pion C3 dimainkan, menarik gajah nantinya ke C2. Pion H6 dan di sini menghambat pergerakan gajah teman-teman di kotak G5. Sekaligus juga nantinya bisa menopang pion G5 dimainkan ke depan jika memungkinkan. Ding Liren benteng ke jalur E dan jelas pion G5 tidak lagi karena rokade sayap raja sudah terjadi di papan. Putih kuda ke D2. Hitam menarik gajahnya ke B6. Putih manuver kuda ke F1. Ruy Lopez memang seperti ini teman-teman. Namanya juga pembukaan Spanyol identik dengan kudanya. Maka dari itu, permainan kuda diperlihatkan di papan. Di sini manuver yang sangat cantik, kuda ke E7 oleh Pragnananda. Begitu juga dengan putih pion A4 dan benteng akan terpin apabila pion pukul pion. Maka dari itu benteng ke B8 teman-teman. Ding Liren mencoba pion H3 menghambat pergerakan kuda untuk ke depan. Kuda ditempatkan ke G6. Putih penempatan kuda ke G3. Pion C5 dimainkan. Balasan dari Ding Liren dengan kondisi seperti ini, gajah ditempatkan ke E3. Dan di sini langkah krusialnya teman-teman dan merubah langkah rumusan Ruy Lopez. Apa yang diambil Pragnananda teman-teman? Yaps, pion C4 mengancam gajah dan ini kita melakukan perandaian jika dipukul dengan pion. Maka jelas tempo mengancam ataupun memukul gajah terlebih dahulu akan mendapatkan pion yang ada di B2. Disambut dengan benteng, pion pukul pion mengancam gajah, gajah pukul pion, dan benteng pukul pion yang ada di B2. Terlihat memang berimbang teman-teman, tetapi ini diuntungkan untuk hitam. Karena apa? Posisi pion yang ada di C dan di A sudah terbelah, yang dimiliki oleh putih. Nilai plus berikutnya adalah, di sini menteri bisa ditempatkan ke B6, mengancam pion lemah yang ada di F2. Dan benteng juga sudah mengancam pion yang ada di F2. Untuk itu teman-teman, sangatlah dipahami Ding Liren. Dia tidak memukul pion dengan pion. Melihat gajah petak hitam sangat berbahaya, maka dia mengeliminasinya. Benteng menyambut. Dan Ding Liren menarik gajahnya ke A2. Pragnananda teman-teman, dengan posisi seperti ini. Menteri ke C7. Pion pukul pion dan disambut dengan pion. Gajah ditarik mundur. Setelah pion pukul pion kembali, gajah tersebut memakannya teman-teman.
Apakah bisa dibilang ini pertandingan remis, teman-teman? Jika kita lihat tampak kasat mata, seolah-olah memang ini berpeluang untuk remis. Tapi kita coba saksikan langkah strategi yang dilakukan oleh Pranananda atau buah hitam setelah melakukan penyerahan permainan. Kali ini gajah ditempatkan ke E6, balasan dari Dingleren. Dengan posisi seperti ini, manuver kembali kuda ke G3, pion B4 dimainkan, pion pukul pion, dan benteng pukul pion mengancam pion yang ada di B2. Dan di sini teman-teman dimanfaatkan oleh Pranananda dengan sangat brutal. Karena apa? Saat benteng ditempatkan ke B6, tujuannya jelas mengincar pion yang ada di B2. Setelah benteng bertumpuk di jalur B, putih mencoba melindungi pionnya dengan benteng, penempatan benteng ke B1 mungkin atau ke D2, dan di sini dilangkahkan ke D2 teman-teman. Pranananda dengan posisi seperti manuver kuda jelas akan mengancam kembali pion tersebut. Dan kali ini kuda ditempatkan ke H2, benteng ditempatkan ke B3 mengancam menteri, menteri mundur ke A1. Lihat teman-teman, sudah ada 3 yang berada di kolom B, benteng, menteri, dan benteng. Kali ini kuda merelakan pion tersebut. Karena apa teman-teman? Jika putih mencoba melindungi pion tersebut, maka jelas langkah hitam dengan kondisi seperti ini. Yaps, pukul kuda. Karena apa? Pion sedang dipin. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini putih merelakan pionnya dan jelas hitam unggul 1 pion. Bagaimana Pranananda untuk menjadikan keunggulan ini sebagai satu kemenangan? Apakah berhasil? Setelah beberapa perwira ditukarkan, di sini sudah kita masuk ke babak permainan terakhir ataupun endgame teman-teman. Yaps, unggul 1 pion. Ada pion keunggulannya di pion jalur D ya. Setelah kuda ke E3, kali ini hitam pion G6. Kita lihat benteng ditempatkan ke A1 berupaya keluar tetapi langsung dijegal. Gajah ditempatkan ke A2. Pion H4 dimainkan. Pion H5 dimainkan, menghambat pergerakan pion untuk depan. Putih pion F3 dan hitam di sini teman-teman. Benteng mengajak pertukaran dan harus. Setelah kondisi seperti ini terjadi, bagaimana? Tetap berpikir hitam untuk melakukan pertukaran perwira kembali. Apakah berhasil teman-teman? Dengan posisi seperti ini tidak akan remis atau mendapatkan kemenangan untuk Raja Hitam. Raja bergeser ke F8. Kuda mengancam gajah. Mudah saja, gajah ke B3. Kuda ke D5 sangat baik untuk Pranananda. Langsung dieksekusi. Dan dibalas dengan kuda. Pion F5 mengajak pertukaran pion. Di sini putih tidak menyambutnya teman-teman, tetapi memainkan pion F4. Hitam merespon. Tidak memukul pion, tetapi memainkan raja ke F7. Putih, pion pukul pion, barulah hitam menyambutnya. Pion pukul pion kembali, hitam menyambutnya. Bagaimana satu peluang ini diciptakan menjadi sebuah kemenangan oleh hitam, teman-teman? Pion D3, raja mengancam kuda. Di sini jelas keaktifan kuda melangkah sangat mempengaruhi untuk kemenangan. Putih hanya bisa berharap untuk remis. Yaps, kita lihat mengajak pertukaran kembali dan disambut teman-teman. Di sini raja mencoba mengancam tetapi dilindungi raja mundur dan hitam mainkan kudanya ke D6. Kuda manuver dan kita lihat teman-teman. Dengan posisi seperti ini sangat krusial untuk putih. Karena apa? Raja hitam sudah masuk ke jalur G dan sudah sejajar. Raja putih bergeser ke F2 dan putih kehilangan kembali pionnya teman-teman. Sangat besar peluang hitam untuk meraih kemenangan setelah raja bergeser. Kali ini kuda manuver. Raja bergeser ke F5, berharap nantinya kuda ke G5, tempo skak. Di sini putih, kuda ke D1 dan skak oleh kuda. Raja mundur ke G2 dan pion dimainkan 1 langkah ke depan. Kuda ke F2,
Dan di sini, pion kembali tempo skak 1 langkah ke depan. Raja mundur ke G1 dan raja maju ke F4. Raja bergeser ke F1 dan di sini posisinya Ding Liren menyerah. Karena apa teman-teman? Jika dilanjutkan, maka akan seperti inilah kondisinya. Luar biasa teman-teman, Praggnanandhaa, Grandmaster asal India berhasil mematahkan atau mengalahkan catur juara dunia Ding Liren. Sangat bangga teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ambil ilmunya agar kalian bisa terapkan saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan juga komentar yang positif. Boleh klik tombol gabung di samping nama channel untuk channel ini bisa terus berkembang. Bye-bye.